Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita akan membahas mengenai soal SKD CPNS tahun 2024 dengan 30 soal TWK bagian yang pertama. Bagi teman-teman yang ingin memesan modul maupun latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024, bisa memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk soal yang pertama. Pada tahun 1928, seorang tokoh pergerakan nasional menggagas ide persatuan Indonesia melalui konsep Indonesia Merdeka. Siapakah tokoh tersebut dan apa kontribusi utamanya terhadap pergerakan nasional? A. Soekarno, mendirikan Partai Nasional Indonesia. B. Muhammad Hatta, menerbitkan majalah Indonesia Merdeka. C. Sutomo, mendirikan Budi Utomo. D. Tan Malaka, yaitu menulis buku Narde Republik Indonesia. E. Muhammad Yamin, menyampaikan pidato Indonesia Tumpah Darahku. Jawaban yang tepat adalah B. Muhammad Hatta, menerbitkan majalah Indonesia Merdeka. Muhammad Hatta selama studinya di Belanda menerbitkan majalah Indonesia Merdeka yang menjadi corong pergerakan mahasiswa Indonesia di luar negeri dan menyebarkan gagasan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya soal nomor 2. Sebagai seorang ASN, Anda diminta untuk menjelaskan implementasi sila keempat Pancasila dalam konteks pengambilan keputusan di instansi pemerintah. Manakah dari berikut ini yang paling tepat mencerminkan penerapan sila tersebut? A. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rapat kerja. B. Memprioritaskan kepentingan golongan tertentu dalam kebijakan. C. Mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak tanpa diskusi. D. Menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan tertinggi. E. Menerapkan sistem voting tertutup untuk setiap kebijakan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rapat kerja. Sila keempat Pancasila menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang paling tepat tercermin dalam pengambilan keputusan melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Selanjutnya soal nomor 3. Pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan signifikan terkait pemilihan presiden. Apa implikasi utama dari perubahan tersebut terhadap sistem demokrasi di Indonesia? A. Penghapusan sistem multipartai. B. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. C. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi 1 periode. D. Penghapusan lembaga majelis permusyawaratan rakyat atau MPR. E. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Jawaban yang tepat adalah B. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 mengubah sistem pemilihan presiden dari pemilihan oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia. Berikutnya soal nomor 4. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, seorang ASN di daerah perbatasan menghadapi konflik antar kelompok etnis. Pendekatan apa yang paling sesuai dengan semangat kebinekaan untuk menyelesaikan konflik tersebut? A. Memihak kelompok etnis mayoritas untuk menjaga stabilitas. B. Mengabaikan konflik dan fokus pada tugas administratif. C. Memfasilitasi dialog antar kelompok dan mencari solusi bersama. D. Merekomendasikan pemisahan wilayah berdasarkan etnis. E. Menekan kelompok minoritas untuk mengikuti kehendak mayoritas. Jawaban yang tepat adalah C. Memfasilitasi dialog antar kelompok dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan menghormati keberagaman, mendorong dialog, dan mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Berikutnya soal nomor 5. Dalam implementasi Wawasan Nusantara, pemerintah mencanangkan program pembangunan infrastruktur transnasional. Apa dampak utama program ini terhadap aspek ekonomi Wawasan Nusantara? A. Peningkatan ketergantungan pada impor bahan baku.
B. Penurunan kualitas lingkungan di wilayah perbatasan. C. Peningkatan kesenjangan ekonomi antar daerah. D. Penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan ekonomi. E. Berkurangnya otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Jawaban yang tepat adalah D. Penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan ekonomi. Program infrastruktur transnasional memperkuat aspek ekonomi wawasan Nusantara dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Berikutnya soal nomor 6. Seorang ASN ditugaskan untuk merancang program peningkatan ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Manakah dari berikut ini yang paling efektif dalam memperkuat aspek tersebut? A. Melarang penggunaan bahasa daerah di ruang publik. B. Mewajibkan penggunaan pakaian adat dalam kegiatan pemerintahan. C. Mendorong program pertukaran budaya antar daerah. D. Membatasi akses informasi global untuk menjaga nilai lokal. E. Menghapuskan mata pelajaran sejarah lokal di sekolah. Jawaban yang tepat adalah C. Mendorong program pertukaran budaya antar daerah. Program pertukaran budaya antar daerah memperkuat ketahanan nasional dengan meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya, serta mempererat persatuan nasional. Berikutnya soal nomor 7. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terjadi perselisihan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam. Lembaga negara manakah yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut? A. Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. C. Dewan Perwakilan Rakyat. D. Badan Pemeriksa Keuangan. E. Komisi Yudisial. Jawaban yang tepat adalah B. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, termasuk perselisihan antar pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya soal nomor 8. Sebagai ASN, Anda menghadapi dilema antara hak berekspresi dan kewajiban menjaga netralitas. Dalam konteks pemilihan umum, tindakan manakah yang paling tepat untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban tersebut? A. Secara terbuka mendukung salah satu kandidat di media sosial. B. Menolak memberikan pelayanan kepada pendukung kandidat tertentu. C. Tetap memberikan pelayanan optimal tanpa memihak kandidat manapun. D. Menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye kandidat pilihan pribadi. E. Mempengaruhi bawahan untuk memilih kandidat tertentu. Jawaban yang tepat adalah C. Tetap memberikan pelayanan optimal tanpa memihak kandidat manapun. Tindakan ini menjaga keseimbangan antara hak berekspresi dan kewajiban netralitas ASN dengan tetap menjalankan tugas secara profesional tanpa keberpihakan politik. Berikutnya soal nomor 9. Dalam rangka penguatan bela negara, pemerintah mencanangkan program wajib militer bagi lulusan SMA. Sebagai ASN di Kementerian Pendidikan, apa langkah terbaik untuk mendukung program ini sambil mempertimbangkan hak pendidikan warga negara? A. Mewajibkan semua lulusan SMA mengikuti program tanpa pengecualian. B. Menolak program tersebut karena bertentangan dengan hak pendidikan. C. Mengusulkan program bela negara alternatif dalam kurikulum pendidikan. D. Membatasi akses pendidikan tinggi bagi yang tidak mengikuti wajib militer. E. Mengalihkan seluruh anggaran pendidikan untuk mendukung program wajib militer. Jawaban yang tepat adalah C. Mengusulkan program bela negara alternatif dalam kurikulum pendidikan. Langkah ini menyeimbangkan tujuan penguatan bela negara dengan pemenuhan hak pendidikan, penawaran alternatif yang dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan tanpa mengorbankan akses atau kualitas pendidikan. Berikutnya soal nomor 10. Dalam upaya memperkuat identitas nasional, pemerintah mencanangkan program Satu Bahasa, Satu Bangsa yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di semua sektor. Sebagai ASN di daerah dengan bahasa daerah yang kuat, bagaimana Anda menyikapi kebijakan ini? A. Mendukung penuh dan melarang penggunaan bahasa daerah di wilayah kerja. B. Menolak kebijakan tersebut dan hanya menggunakan bahasa daerah.
C. Mengimplementasikan kebijakan secara bertahap dengan tetap menghormati bahasa daerah. D. Mengabaikan kebijakan dan membiarkan masyarakat memilih sendiri. E. Mengusulkan penghapusan seluruh bahasa daerah demi persatuan. Jawaban yang tepat adalah C. Mengimplementasikan kebijakan secara bertahap dengan tetap menghormati bahasa daerah. Pendekatan ini menyeimbangkan upaya penguatan identitas nasional melalui bahasa Indonesia dengan penghormatan terhadap kearifan lokal dan keberagaman bahasa daerah, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya soal nomor 11. Pada tahun 1945 terjadi perdebatan sengit antara golongan muda dan golongan tua menjelang proklamasi kemerdekaan. Apa inti perbedaan pandangan antara kedua golongan tersebut? A. Pemilihan bentuk negara, republik atau kerajaan. B. Pemilihan dasar negara, Pancasila atau syariat Islam. C. Waktu dan cara proklamasi kemerdekaan. D. Pemilihan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. E. Sistem ekonomi yaitu kapitalisme atau sosialisme. Jawaban yang tepat adalah C. Waktu dan cara proklamasi kemerdekaan. Golongan muda menginginkan proklamasi segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang, sementara golongan tua lebih berhati-hati dan ingin menunggu waktu yang tepat untuk menghindari pertumpahan darah. Berikutnya soal nomor 12. Dalam implementasi Pancasila, seorang ASN menghadapi dilema etis terkait kebijakan yang menguntungkan kelompok mayoritas namun merugikan minoritas. Berdasarkan sila kelima Pancasila, tindakan apa yang paling tepat? A. Mendukung kebijakan tersebut karena menguntungkan mayoritas. B. Menolak kebijakan dan mengundurkan diri dari jabatan. C. Mengusulkan revisi kebijakan untuk memastikan keadilan bagi semua kelompok. D. Mengabaikan dampak kebijakan terhadap kelompok minoritas. E. Meminta pendapat atasan tanpa memberikan masukan pribadi. Jawaban yang tepat adalah C. Mengusulkan revisi kebijakan untuk memastikan keadilan bagi semua kelompok. Tindakan ini mencerminkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan berupaya menciptakan kebijakan yang adil dan merata bagi semua kelompok masyarakat. Berikutnya soal nomor 13. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan signifikan adalah terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Apa implikasi utama perubahan tersebut terhadap sistem checks and balance? A. Penghapusan fungsi legislatif MPR. B. Penguatan peran MPR dalam pemilihan presiden. C. Pemberian kewenangan judicial review kepada MPR. D. Pengurangan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. E. Penambahan anggota MPR dari unsur masyarakat adat. Jawaban yang tepat adalah D. Pengurangan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengurangi kewenangan MPR termasuk dalam hal mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yang kini memerlukan prosedur yang lebih ketat dan melibatkan persetujuan rakyat melalui referendum, memperkuat sistem checks and balance. Berikutnya soal nomor 14. Dalam konteks integrasi nasional, seorang ASN di daerah perbatasan menghadapi dilema antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Tindakan terbaik yang harus diambil adalah A. Mengabaikan kebijakan pusat dan fokus pada kebutuhan lokal. B. Menerapkan kebijakan pusat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. C. Mencari kompromi antara kebijakan pusat dan kebijakan lokal. D. Menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan. E. Membuat kebijakan sendiri yang dianggap paling sesuai. Jawaban yang tepat adalah C. Mencari kompromi antara kebijakan pusat dan kebijakan lokal. ASN harus mampu mencari kompromi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal untuk menjaga integrasi nasional sambil tetap mempertahankan kondisi di daerah. Berikutnya soal nomor 15. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi integrasi nasional Indonesia saat ini adalah A. Kesenjangan ekonomi antar daerah. B. Perbedaan bahasa daerah. C. Keragaman agama. D. Ancaman separatisme.
Pengaruh budaya asing. Jawaban yang tepat adalah A. Kesenjangan ekonomi antar daerah. Kesenjangan ekonomi antar daerah menjadi tantangan besar dalam integrasi nasional karena dapat memicu kecemburuan sosial dan sentimen kedaerahan. Soal nomor 16. Sebagai ASN, Anda diminta memberikan solusi untuk mengatasi tantangan integrasi nasional di era digital. Pendekatan paling efektif adalah A. Membatasi akses internet di daerah rawan konflik, B. Meningkatkan literasi digital dan pemahaman kebangsaan melalui media sosial, C. Menerapkan sensor ketat terhadap konten online, D. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di semua platform digital, melarang diskusi isu SARA di ruang digital. Jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan literasi digital dan pemahaman kebangsaan melalui media sosial. Meningkatkan literasi digital dan pemahaman kebangsaan melalui media sosial merupakan pendekatan yang efektif dan sesuai dengan prinsip demokrasi di era digital. Soal nomor 17. Dalam konteks geopolitik, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memberikan keberuntungan strategis dalam hal A. Penguasaan sumber daya mineral darat, B. Kontrol atas jalur perdagangan internasional, C. Dominasi politik di kawasan Asia Tenggara, D. Kekuatan militer berbasis darat, Ketahanan pangan nasional. Jawaban yang tepat adalah B. Kontrol atas jalur perdagangan internasional. Posisi geografis Indonesia memungkinkan kontrol atas jalur perdagangan internasional penting, terutama Selat Malaka dan jalur laut lainnya. Berikutnya soal nomor 18. Seorang ASN di Kementerian Luar Negeri menghadapi dilema terkait kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Cina Selatan. Pendekatan terbaik adalah A. Berpihak pada salah satu negara yang berkonflik, B. Mengabaikan konflik dan fokus pada urusan internal, C. Mempromosikan dialog dan kerjasama multilateral, D. Mengirim pasukan untuk melindungi kepentingan nasional, memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang terlibat konflik. Jawaban yang tepat adalah C. Mempromosikan dialog dan kerjasama multilateral. Mempromosikan dialog dan kerjasama multilateral sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan dapat membantu mengurangi ketegangan di kawasan. Berikutnya soal nomor 19. Tantangan geopolitik kontemporer yang paling krusial bagi Indonesia adalah A. Perubahan iklim global, B. Terorisme internasional, C. Konflik Laut Cina Selatan, D. Persaingan ekonomi dengan negara tetangga, Ancaman pandemi global. Jawaban yang tepat adalah C. Konflik Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan memiliki implikasi langsung terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di perairan Natuna. Berikutnya soal nomor 20. Dalam perannya di PBB, kontribusi Indonesia yang paling signifikan adalah A. Memberikan bantuan keuangan terbesar, B. Mengirim pasukan terbanyak dalam misi perdamaian, C. Menjadi penengah dalam konflik internasional, D. Memimpin reformasi Dewan Keamanan PBB, mengusulkan resolusi terbanyak di Majelis Umum. Jawaban yang tepat adalah B. Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pasukan perdamaian PBB yang mencerminkan komitmen terhadap perdamaian dunia. Berikutnya soal nomor 21. Diplomasi Indonesia di kancah internasional saat ini paling efektif dalam bidang A. Perwujudan senjata nuklir, B. Resolusi konflik di Timur Tengah, C. Pemberantasan terorisme global, D. Mitigasi perubahan iklim, Penegakan hak asasi manusia. Jawaban yang tepat adalah D. Mitigasi perubahan iklim. Indonesia aktif dalam forum internasional terkait perubahan iklim, termasuk komitmen pengurangan emisi dan promosi energi terbarukan. Berikutnya soal nomor 22. Dalam upaya pelestarian budaya nasional, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah A. Kurangnya dokumentasi warisan budaya, B. Minimnya anggaran pemerintah untuk sektor budaya, C. Pengaruh globalisasi dan budaya pop, D. Konflik antar kelompok etnis, Hilangnya bahasa daerah.
Jawaban yang tepat adalah C. Pengaruh globalisasi dan budaya pop. Pengaruh globalisasi dan budaya pop menjadi tantangan signifikan dalam upaya pelestarian budaya nasional, terutama di kalangan generasi muda. Selanjutnya soal nomor 23. Sebagai ASN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, strategi terbaik untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya adalah A. Mewajibkan penggunaan pakaian adat di sekolah. B. Melarang penggunaan bahasa asing di media sosial. C. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan. D. Membatasi akses terhadap budaya asing. E. Menghukum siswa yang tidak menguasai budaya lokal. Jawaban yang tepat adalah C. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan merupakan cara efektif untuk melibatkan generasi muda tanpa bersifat koersif. Berikutnya, soal nomor 24. Dalam konteks geopolitik, kebijakan luar negeri Indonesia yang paling relevan saat ini adalah A. Aliansi militer dengan negara adidaya. B. Isolasionisme untuk fokus pada pembangunan dalam negeri. C. Poros maritim dunia. D. Konfrontasi dengan negara tetangga. E. Bergabung dengan blok ekonomi eksklusif. Jawaban yang tepat adalah C. Poros maritim dunia. Kebijakan poros maritim dunia sesuai dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dan berpotensi meningkatkan peran global Indonesia. Soal nomor 25. Dalam upaya membangun ketangguhan mental sebagai ASN, pendekatan yang paling efektif adalah A. Menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan stres. B. Mengikuti pelatihan manajemen stres dan pengembangan diri secara rutin. C. Bergantung pada dukungan rekan kerja dalam situasi sulit. D. Fokus pada penyelesaian tugas-tugas yang mudah dan cepat. E. Mengabaikan kritik dan umpan balik negatif. Jawaban yang tepat adalah B. Mengikuti pelatihan manajemen stres dan pengembangan diri secara rutin. Mengikuti pelatihan manajemen stres dan pengembangan diri secara rutin merupakan cara paling efektif untuk membangun ketangguhan mental, mempersiapkan ASN menghadapi berbagai tantangan. Berikutnya soal nomor 26. ASN Ani diminta untuk menyelesaikan proyek penting dalam waktu singkat. Namun ia menyadari bahwa kualitas hasil akan berkurang. Tindakan yang paling mencerminkan integritas adalah A. Menyelesaikan proyek tepat waktu dengan mengorbankan kualitas. B. Meminta perpanjangan waktu tanpa memberikan alasan yang jelas. C. Mendelegasikan proyek kepada bawahan tanpa pengawasan. D. Mengkomunikasikan secara transparan tantangan yang dihadapi dan mengusulkan solusi. E. Menolak proyek tersebut dan meminta dialihkan ke departemen lain. Jawaban yang tepat adalah D. Mengkomunikasikan secara transparan tantangan yang dihadapi dan mengusulkan solusi. Mengkomunikasikan tantangan secara transparan dan mengusulkan solusi mencerminkan integritas, menunjukkan kejujuran dan komitmen terhadap kualitas pekerjaan. Berikutnya soal nomor 27. Dalam konteks pelayanan publik, dampak utama dari kejujuran ASN terhadap kepercayaan masyarakat adalah A. Peningkatan jumlah layanan yang dapat diberikan. B. Penurunan waktu tunggu dalam proses birokrasi. C. Peningkatan kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata publik. D. Pengurangan anggaran operasional lembaga pemerintah. E. Peningkatan jumlah penghargaan yang diterima instansi. Jawaban yang tepat adalah C. Peningkatan kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata publik. Kejujuran ASN berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata publik yang merupakan fondasi penting dalam pelayanan publik yang efektif. Berikutnya soal nomor 28. ASN Dedi menghadapi situasi di mana ia harus memilih antara mengikuti prosedur yang rumit atau mengambil jalan pintas untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan darurat. Tindakan yang paling mencerminkan komitmen terhadap tugas adalah A. Mengikuti prosedur secara kaku tanpa mempertimbangkan urgensi situasi. B. Mengambil jalan pintas untuk memberikan bantuan secepat mungkin. C. Mencari cara untuk mempercepat proses dalam batas-batas prosedur yang ada.
D. Mendelegasikan keputusan kepada atasan untuk menghindari tanggung jawab. E. Menolak memberikan bantuan. Menolak memberikan bantuan dengan alasan prosedural. Jawaban yang tepat adalah C. Mencari cara untuk mempercepat proses dalam batas-batas prosedur yang ada. Mencari cara untuk mempercepat proses dalam batas-batas prosedur menunjukkan komitmen terhadap tugas dengan tetap menjaga integritas dan efektivitas pelayanan. Berikutnya soal nomor 29. Dalam upaya membangun dan mempertahankan komitmen sebagai ASN, langkah yang paling efektif adalah A. Fokus pada peningkatan gaji dan tunjangan. B. Menghindari tugas-tugas yang menantang. C. Mengembangkan pemahaman mendalam tentang dampak positif pekerjaan terhadap masyarakat. D. Membatasi interaksi dengan masyarakat untuk mengurangi beban kerja. E. Mengabaikan umpan balik negatif dari pengguna layanan. Jawaban yang tepat adalah C. Mengembangkan pemahaman mendalam tentang dampak positif pekerjaan terhadap masyarakat. Mengembangkan pemahaman mendalam tentang dampak positif pekerjaan terhadap masyarakat dapat memperkuat motivasi intrinsik dan komitmen ASN terhadap tugasnya. Soal nomor 30, seorang ASN menemukan bahwa kebijakan baru yang akan diterapkan berpotensi merugikan kelompok masyarakat tertentu. Tindakan yang paling mencerminkan integritas dan ketangguhan adalah A. Mengabaikan teman tersebut karena bukan bagian dari tanggung jawabnya. B. Menyampaikan kekhawatiran kepada atasan disertai data dan analisis yang relevan. C. Membocorkan informasi tersebut kepada media untuk menciptakan tekanan publik. D. Menunda implementasi kebijakan tanpa memberikan alasan yang jelas. E. Memodifikasi kebijakan secara diam-diam tanpa konsultasi. Jawaban yang tepat adalah B. Menyampaikan kekhawatiran kepada atasan disertai data dan analisis yang relevan. Menyampaikan kekhawatiran kepada atasan dengan disertai data dan analisis menunjukkan integritas dan ketangguhan dalam menghadapi potensi masalah, sambil tetap menghormati hierarki organisasi. Demikian 30 soal TWK yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.